Ya, selamat malam pemirsa. Di pekan kedua November ini, we wish you new blessing and good vibes to run your days. And one thing for sure, we got some cool infos tonight on TikTok bersama saya Herjuno Syaputra. Dan senang rasanya TikTok bisa hadir menjumpai Anda dan kami akan membagikan beragam informasi untuk Anda about what's happening on techno world nowadays. Namun sebelumnya, we got to check out our headline first. So take a look. Hai pemirsa TikTok, di pekan kedua November ini we wish you new blessings and good vibes to run your days. And one thing for sure, we got some cool infos tonight on TikTok. Kita mulai dengan FPV Racing, yaitu sebuah cabang olahraga baru dengan drone quadcopter yang memang dirancang untuk kecepatan. Di Indonesia, olahraga ini baru populer sejak setahun terakhir. Belum lama ini digelar Aerial Grand Prix Indonesia yang pertama di Tangerang dan peminatnya cukup banyak dan terus bertambah. Keasikan FPV Racing ini adalah karena quadcopternya dikendalikan dengan kecepatan tinggi dan seolah-olah pilotnya terbang karena melihat menggunakan Google atau kacamata, karena itu disebut FPV. Seperti halnya komputer, quad racing ini umumnya rakitan, tapi juga ada yang sudah jadi. Semahal apapun earphone yang Anda beli, belum tentu terasa nyaman di telinga. Hal itu disebabkan bentuk telinga kita hampir sama uniknya, seperti sidik jari. Jadi solusinya, kita butuh earphone dengan bentuk yang mengikuti kontur telinga kita. Kini sebuah startup asal Kanada ingin mengubah pandangan publik terkait aspek eksklusivitas dari custom earphone. Melalui Kickstarter, mereka memperkenalkan Revolve, custom earphone Bluetooth super unik yang tidak membutuhkan proses yang lama maupun keterlibatan seorang ahli THT untuk membuatkan ear mold. Impian manusia untuk terbang semakin mendekati kenyataan. Teknologi jetpack yang konon sudah dikonsepkan sejak puluhan tahun lalu direalisasikan oleh Jetpack Aviation dengan mesin JB9. Jetpack JB9 diuji coba meluncur pekan lalu dari sebuah kapal di Amerika Serikat dan dikemudikan oleh David Mayman. David mengendalikan JB9 melayang di atas perairan dekat Statue of Liberty atau Patung Liberty. So without any hesitations, let's roll this Thursday evening on Tech Talk with our host, Herjuno Syaputra. Dan tentunya tadi ada tambahan untuk nanti di segmen 3 dan 4 kita akan kedatangan narasumber dari teman-teman kita dari Mastel yang akan membahas mengenai teknologi 5G yang akan kira-kira akan dipersiapkan untuk Indonesia di masa mendatang. Nah, tadi kita sudah lihat bersama bagaimana soal balap drone, ada Bluetooth yang bisa langsung fix into your ears, dan juga ada tadi jetpack yang bisa menerbangkan orang. Langsung nanti kita punya liputannya, kita cuplikannya. Dan sebelum kita bahas semuanya, in this first segment saya punya kedatangan, ada Cak Danang dulu dong. Oke, Cak Danang, apa kabar? Oke, ini Cak Danang adalah redaktur teknologi Koran Sindo. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tadi ada earphone yang Bluetooth sama yang buat jetpack. Keren banget ya, Cak ya? Keren banget. Oke. Baru-baru tahu kan? Baru tahu. Nah, TikTok dong soalnya. Oke. Next ada, kita juga kedatangan beberapa narasumber dari, ini saya nyebutnya apa sih? Dari beda-beda itu ya, komunitas. Beda komunitas. Ya. Kalau ini Mas Marcel, dari mana Mas? Halo, aku dari Indo FPV Quad Racer. Oke. Oke. And then Mas Ovi. Ovi dari mana Mas Ovi? Saya dari SGT, Skuadron Gagal Terbang. Skuadron Gagal Terbang. Itu gagal move on. Kok namanya gitu sih, Mas? Iya, jadi dibentuk buat lucu-lucuan aja. Diferensiasi. Diferensiasi. Gagal terbang maksudnya nggak nerbangin pesawat, at least di semuanya ya. Nggak jadi terbang terus. Oke, nah hari ini kan kita ngomongin drone dengan quadcopter yang katanya FPV racing ya, saya baca ini. Racing. Let's say kalau orang di luar mungkin dengarnya balap drone lah ya, kira-kira. Cak Danang, saya ke Cak Danang dulu. Cak Danang, balap drone di Indo nih gimana nih trennya? Kalau
lo lihat, Cak? Iya sebenarnya kan drone sekarang perkembangannya luar biasa gitu ya. Oke. Jadi dulu kita ada drone yang buat fotografi dan sekarang ternyata ada lagi pengembangan drone yang dibuat untuk balapan. Dan gua taunya juga teman-teman mungkin di rumah taunya bahwa drone itu tuh dulu tuh kan pesawat pengintai katanya kan. So sekarang udah bergeser ya. Ya bergeser ke pasar konsumen sekarang. Oke. Nah saya ke Mas Marcel. Mas Marcel, ini FPV racing. Kalau tadi kan saya sebutnya balap drone. Kalau secara orang yang menggeluti drone ini apa sih FPV racing ini sebenarnya? Jadi tadi yang kayak Mas Cakdanda bilang, sebenarnya basically FPV drone racing itu sebenarnya e-sportnya drone, kita boleh bilang. E-sportnya drone, bahwa basically drones yang biasa dipakai, commercial drones yang biasa dipakai untuk aerial photography atau surveillance, kita size down, kita buang semua komponen-komponen. Jadi agak lebih kecil ya kalau kita lihat. Perlu. Dan memang kita bikin jadi race competition gitu loh. Formatnya biasanya kalau commercial drones yang kita pakai buat terbang tinggi, buat taking pictures, itu biasanya kan kita akan main di proximity area yang besar, terbuka, yang distance lebar. Kalau untuk FPV drone racing sendiri, format kompetisinya atau main barengnya kita bilangnya ya, itu kita biasa lakuin di tempat yang biasa ada obstacles, ada pohon, atau kadang-kadang belakang eksperimen kita coba di parking garage. Ada medan gitu ya, ada kesulitannya gitu. Oke, nah saya ke Mas Ovi. Mas Ovi, ini kalau Mas Ovi sendiri tadi komunitasnya gagal move on ya. Gagal terbang. Mas, kalau dari Anda sendiri ini sejak kapan sih bergelut di dunia this kind of drone gini? Ini apa? Kalau mini ya, kita sebutnya mini. Oh, ini mini ya? Iya. Udah setahunan saya. Setahunan? Iya, dan pertama-tama juga emang nggak bisa main. Kita mainnya lost, line of sight. Jadi kita nggak pakai FPV dulu. Kita terbangin wahananya. Terbang aja gitu ya? Kita liatin secara langsung. Begitu coba FPV, saya lihat di YouTube yang pro, kok mereka bisa ya gitu. Saya coba nggak bisa, sampai akhirnya bisa. So the thing is tadi kalau kita nerbangin biasa kan we don't need glasses ya. Kalau ini kita sebutnya apa nih? Goggles. Oh, ini goggles. Google Glass itu ya? Iya. Enggak, Google maksudnya FPV itu maksudnya first person view. Jadi kita bisa melihat langsung. Karena di drone-nya sendiri ada kamera gitu? Yes. Ada. Jadi ada dua kamera, satu kamera untuk di streaming ke FPV-nya, satu lagi buat ngerekam si drone-nya itu lagi ngebut dan biasanya diposting di YouTube buat nunjukin gitu. Wah ini seolah-olah kita lagi terbang gitu, udah kayak Star Wars lah. Nah kalau kita ke glass-nya dulu ya, ini kacamatanya. Ini berarti di luar dari drone ini dong perangkatnya. Berarti ngerakitnya bareng atau seperti apa Mas? Atau kita beli tambahan gitu? Radio sama goggles biasanya perangkat mandatory ya, perangkat basic yang memang untuk FPV goggles. Sebenarnya bisa disubstitut pakai monitor sama kayak yang dipakai anak-anak drone yang lain. Gitu kan, atau ada yang pakai sistem namanya iPad. Untuk racing specifically kita pakai goggles yang memang sistem video transmisinya tuh low latency. Soalnya kan kita terbang di proximity area yang memang kita butuh streaming image ke kitanya tuh cepet gitu loh. Jadi basically ada yang pakai monitor juga ada kok. Cuman kita mostly rata-rata kita pakai video goggles atau kacamata VR sih, ada yang bilangnya juga gitu. Nah saya ke Mas Ovi lagi. Mas Ovi, ini kan kalau kita lihat, saya sih kemarin beberapa minggu yang lalu kan ada juga narasumber kita soal drone. Nah kan drone-nya jadi gede kan Mas. Ini kalau kita lihat kan drone-nya mini banget nih ya. Ini tadi kan karena memang beberapa kegunaannya dipangkas kan, biar ini buat racing. Sebenarnya kalau kayak gini Mas, bikin jadi or kita rakit ulang atau kita beli lagi udah jadi gitu sebenarnya kalau yang bentuk-bentuk seperti ini? Kalau yang kayak kita ini, yang punya saya, yang punya Mas Marcel itu. Punya Mas Ovi yang mana? Saya yang ini. Oh lebih kecil ya? Iya. Kita rakit. Rakit? Ya rakit dari pretelan, kita rakit satu-satu, beli satu-satu partsnya, sampai jadi seperti ini. Jadi di FPV ini ada beberapa kelas. Mungkin Mas Marcel bisa nambahin gimana perbedaannya apa. Jadi ada kelas 250 mm, 210, 280, 200. Mungkin Mas Marcel udah jelasin Mas. Gimana tuh Mas? Apa beda? Jadi memang karena ini memang new growing trend, memang sekarang kan standar regulasi kelas-kelasnya memang lagi didesain untuk mini FPV drone sendiri. Sebenarnya kalau tadi dibilang kalau di Eropa, di luar negeri yang emang mereka udah establish, kelas race kategori untuk drone ukuran kelas 450 yang gede yang tadi Mas Juno bilang juga ada sebenarnya gitu loh.
Tapi kalau untuk yang standar, memang biasanya saat ini yang standar drone race kategori itu frame size ukurannya 250. Ini 250. Ini frame size 250. Nah, yang Mas Ovi pegang ini itu dia tipe terbarunya yang memang size-nya lebih kecil, dia lebih nimble, itu namanya size 180 gitu. Oke. Nah Mas, kalau ini kan beda ya, tapi kalau di dalam race gitu ada pembedaan nggak sih kalau kelas ini harus kelas ini semua yang ikutnya atau seperti apa? Arahnya bakal ke situ. Arahnya bakal ke situ. Cuman untuk sekarang berhubung karena khususnya di Indonesia karena memang kita nggak bilang komunitinya kecil ya, karena ini growing. Ini salah satu e-sports yang paling cepat growing, nggak cuma di Asia, di internasional, tapi juga di Indonesia. Cuman saat ini karena memang base kategorinya rata-rata masih di 250, sehingga kalau kategori-kategori yang lain kita masih belanja di satu biasanya. Cak, ini kan kata Mas Marcel tadi kan ini growing nih di Asia, di Indo apalagi. Kalau catatan cadanang sendiri di Indo ini atau di Jakarta, kota-kota besar lain udah nyebar, Cak? Atau udah nyebar banget. Jadi kalau kita lihat di Surabaya, mungkin di Jogja udah ada kali Mas ya? Udah ada. Di tiap kota mungkin Pontianak ada. Ada. Jadi mereka udah mulai banyak dan mulai udah posting video di YouTube dan mulai saling bikin komunitas sendiri-sendiri gitu. Dan puncaknya mungkin udah ada perlombaan race untuk spesifik untuk si drone ini gitu. Wow. Jadi keren banget. Keren banget. Nah, my next question nih Mas Marcel. Ini kan let's say mahal ya sih? Ini kan budgetnya kalau saya lihat kan main drone ya. Pasti berapa bisa dijelasin lah maksudnya frame-nya ini berapa, Mas Marcel, propeller segala macam ini kira-kira total berapa lah harus kalau bisa mau main gitu. Kalau kita ngitung investment base ya, kalau kita ngitung base 1:1, one piece of drone kayak gini basically harganya nggak akan lebih mahal daripada typical drone yang beli jadi yang udah equip sama GPS sama kamera sistem karena ini dirakit kan yang banyak di buy itu. Cuman memang karena memang akhirnya konsepnya ini kita bicara race, kita bicara competition, kita bakal masuk ke dunia hobi jadinya spesifik yang artinya komponennya itu ada grades-nya, ada komponen dari grade yang memang beginner sampai yang pro grades. Nah, jadi kalau di range budget tertentu tentunya ada yang harganya bisa above 8 juta sampai 12 juta hanya untuk drone-nya sendiri. Drone-nya tanpa tadi ya. Tanpa lengkap. Basically kalau dia kenapa kita rakit, kenapa sistemnya rakit karena satu hal yang bikin drone racing, kategori drone racing beda banget sama drone komersial yang lain, yang pasti ada learning curve kalau kita rakit. Dan memang kita juga bicara gimana kita tuning drone ini, kita nggak cuma kita bicara kita terbang, tapi basically gimana kita tuning supaya karakteristiknya itu beda-beda sesuai sama pilotnya sendiri. Ada yang fleksibel, ada yang terbangnya tight, tajam banget, ada yang top speednya bagus, ada yang cuma tajam di belokan misalnya gitu Mas Ovi ya. Jadi kayak MotoGP lah, jadi gimana tuh motornya tuh bisa sesuai sama pembalapnya. Nah ini Rossi dan Marquez ya. Gimana sesuai sama Oke, nah kalau tadi ini kan punya Mas Marcel, kalau punya Mas Ovi boleh nggak Mas dijelasin? Ini kan kenapa lebih kecil dan dia lucu sebenarnya. Ini saya rakit ini saya buat hiburan saya. Buat nyelip-nyelip di pohon. Mengintai tetangga dong. Atau di parkiran. Gitu. Iya, parkiran basement. Oke. Dan ini speednya juga lumayan kencang gitu. Harga berapaan sih Mas? Kalau ini kan tadi less dan nggak lebih dari 8 jutaan ya, 10 juta. Kalau ini paling berapa kira-kira? Kalau untuk kuatnya aja paling ini sekitar 3-an lah habisnya. Semuanya? Ya sama ini ya semua. 3-an ya? Tapi di luar kamera sama baterai ya. Jadi salah satu keasikan FPV ini adalah lokasi bro. Jadi kita bisa main di lapangan, tadi Mas Marcel udah bilang gimana caranya dia nyelip-nyelip di antara pepohonan. Gitu. Kita nyari tempat yang lain lagi nih, di mana lagi nih? Di tempat parkir. Di tempat parkir mobil, kita nyelip-nyelip di antara tiang-tiang gitu, men. Jadi bener-bener udah kayak balapan Star Wars aja, jadi saling ngejar-kejaran gitu. Kalau di YouTube tuh waduh, seru banget sebenarnya. Jadi itu kenapa butuh yang mini-mini gini ya, karena tadi buat nyelip-nyelip medan tadi. Nah, next question nih ke Mas Danang. Mas Danang, ini kan ternyata variatif ya harganya. Enggak ada yang 8, 10, ada yang bahkan it's only 3 million kan, 3 juta doang. Kalau Mas Danang lihat sendiri dengan harga seperti ini kan sebenarnya lumayan affordable ya untuk 3 juta. Kalau kita bicara handphone juga banyak yang lebih dari 3 juta kan. Sebenarnya orang-orang di Indo nanti trennya akan seperti apa sih, Cak, kalau kita lihat ini?
Ya karena komunitasnya semakin gede dan orang-orang ini biasanya adalah suka meracuni. Waduh, jadi kalau ada yang mau, ini mainan apaan sih? Udah sini ikutan. Jadi dikasih tahu, kalau udah nemu enaknya, mereka pasti akan ikutan gitu. Biasanya kalau udah ikutan susah itu ya Mas ya, susah move on. Jadi terus aja di situ gitu. Dan karena ini scalable ya, maksudnya dia ada rentang berapa harganya tuh tergantung dari orangnya sendiri. Dia mau sejauh mana dia mau bermain di sini gitu. Kalau misalnya emang mau senang-senangan aja juga di bawah 10 juta mungkin bisa. Tapi kalau misalnya emang udah mau balap race beneran, ya mungkin bisa di atas 10 juta, mungkin sampai 20 juta. Dan hobi ini kalau saya lihat sih maskulin banget. Ada nggak sih cewek ikut? Perempuan Indonesia saya belum. Belum ada ya? Commercial drone udah ada, tapi untuk racing drone belum. Karena mungkin lebih yang dicari adrenalin lah ya. Maksudnya ini kan deg-degan banget kan, meskipun dalam sekali jalan ini berapa lama? Sekitar 10 menit lah ya, nggak nyampe ya? 5 menit ya? 3 menit. Tapi 3 menit itu bener-bener jadi satu round itu 3 adrenalin. Karena full kita adrenalin deg-degan. Karena sekali nabrak tuh pasti proper atau baling-baling hancur dan harus diganti lagi. Oh, dan pasti nabrak? Pasti harus. Pasti nabrak. Jadi itu 8 juta ditabrak jadi 5 juta gitu. Kita desain komponennya, kita desain produk barang ini memang manufakturernya bikin dari sana memang didesain untuk tahan crash sebisa mungkin. Jadi memang ya di FPV drone racing kalau nggak crash aneh namanya. Masalahnya kalau drone-nya crash nggak apa-apa. Nih kameranya kayak GoPro ini udah habis berapa nggak tahu deh. Ini mungkin bisa berapa kali. Kameranya nih. Saya mau nanya juga, kamera ini GoPro ya basically ya Mas ya, Marcel, atau seperti apa? Nggak harus any type of action cam, HD cam yang memang yang portable, memang bisa di strap di sini, ya kita bisa pakai. Tapi tentunya kita nggak pasang mirrorless ya di sini ya karena bobotnya terlalu berat. Karena di sini kan kita coba untuk keep limitasi bobotnya tuh di bawah 700 gram tuh udah paling maksimum biasanya ya. Jadi satu ini harus di bawah 700 gram. Se-handphone lah ya, 700 gram. Ya. Tablet. Tablet. iPad lah ya. Gitu. Oke, Cak. Mas, kita break dulu ya. Kita akan sambung perbincangan kita di segmen kedua. Tetap bersama kami di Tech Talk. Ya, kembali lagi bersama kami di Tech Talk dan kita lanjutkan perbincangan kita pada segmen awal tadi. Ini kita bicara balap drone. Saya ke Mas Sofi. Mas Sofi, ini kan balap drone. Asiknya apa sih Mas kalau Mas sendiri? Kalau saya sih, kan saya kerja Senin sampai Sabtu. Itu sebelum Sabtu masih kerja? Iya, sebelum kerja. Pasti duitnya banyak, makanya beli drone ya. terus gimana nih? Nah, pas hari Sabtu sebelum kerja, saya pagi main. Sama hari Minggu saya main juga. Itu ngilangin stres. Atau saya kerjanya stres banget kayaknya Mas. Kalau kata Mas Marcel, gelap mata. Gelap mata main terus. Asal jangan gelap hati. Gelap mata nggak apa-apa. Iya. Dan kita selalu nyari spot-spot baru gitu. Nggak tahu di pohon, di mana aja. Yang kosong, yang Tapi yang paling asik apa dirasain kalau main drone gitu? Apa kasihkan kayak gimana? Misi saya bisa ngebut tanpa crash dan videonya keren. Kalau saya gitu. Ya, jadi bisa punya experience ngebut ya. Iya. Dengan kayak yang di orang-orang pro yang di luar negeri. Iya. Saya kan ngikutin itu kita kiblatnya Mas. Kalau Mas Marcel sama pertanyaannya. Pertama gini, yang gue sharing ya, sebenarnya FPV drone racing ini kategori yang kita tidak rekomend sebenarnya untuk beginner yang mau get into drones. Beginner, jangan biasanya kalau misalnya ada yang datang ke kita bilang belajar mau nerbangin racing drones, kita akan tanya dulu, biasanya kamu udah ada experience belum nerbangin Phantom atau drone besar tipikal yang lainnya. Itu kalau misalnya kamu belum ada, jujur kita kurang rekomend, to be honest, karena faktor resikonya dan bahayanya dan learning curve-nya juga beda sendiri gitu loh. Berarti ini untuk beginner jangan dulu ya, mending belajar dulu standar-standar nerbangin biasa. Kalau ada prinsipnya gini. Jadi basic difference antara commercial drones yang sama racing drones. Commercial drones basically kalau kita terbang karena udah ada GPS sensor, ada kompas, ada magnetometer. Basically ketika dia di take off di udara, basically kita lepas throttle aja dia diam di udara. It's basically ya sesuatu yang otomatis ngelock karena banyak sensor dan fitur-fiturnya. Tapi racing drone basically throttle kita harus kontrol manual. Dan kalau memang nanti kita udah masuk di grid yang kita udah spesifik terbangnya, itu basically accelerometer atau gyroscope yang di dalamnya itu sebenarnya nggak kerja. Jadi kalau misalnya kita banking,
dia nggak otomatis ngebalik sendiri. Jadi dia akan ngunci terus sama angle-angle yang bisa radikal banget. Makanya kalau lihat di video-video YouTube-nya ada yang doing flips, ada yang doing rollovers. Nah itu learning curve-nya jujur aja learning curve-nya nggak singkat rata-rata gitu loh. Tapi kalau ditanya personally, banyak yang mau startup ke drone karena basically ada yang suka fotografi. Ada yang hanya suka karena experience flying-nya aja. Experience flying di sini, personally buat aku sama anak-anak komunitas itu jauh lebih imersif, jauh lebih puas daripada kita terbang commercial drones yang kita cuma take off di udara, abis itu udah dia diem aja, terus kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma foto-foto tempat doang. That's why ini dibilangnya kayak keep sport moving, gitu keep ya. moving. Iya, makanya. Nah, Cak, ini berarti nggak cocok dong buat beginner ya, harus it takes experience dong ya. Sebenarnya kalau mau belajar tuh, kalau misalnya belajar sekarang kalau kita buka di toko-toko online tuh juga banyak banget drone-drone yang harganya murah-murah gitu, maksudnya ada yang 300.000, 500.000 dan kita ada banyak. Kita bisa belajar dari situ gitu. Misalnya untuk tahu mana beli yang GoPay dulu nih ya, 500.000 dulu, coba belajar buat nabrakin dulu ya. Itu nabrak nggak apa-apa itu. Kalau emang udah mau serius, mungkin ya baru ke FPV racing. Nah, gitu. kalau Mas Ovi sendiri, ini kan tadi katanya beginner nggak bisa. Jadi Mas Ovi ya, sebelum ikut race ini, sudah berapa lama belajarnya dulu sampai akhirnya bisa gitu ikut race ini? Saya belajarnya udah setahun lalu. Setahun yang lalu ya? Dan dulu Di kan commercial drone kategori. Startnya dari kita semua rata-rata start dari commercial drone. Ada GPS-nya, jadi kita lepas dia ngelok. Jadi ini bosan lah, udah pakai commercial dulu bosan, kayaknya gini-gini aja nih. Ada Akhirnya level selanjutnya kita cari ya. sesuatu yang baru gitu. Oke, nah kalau Mas Marcel sendiri sudah berapa lama total ini akhirnya bisa ikut race atau di kategori ini? Personally sama, kita sebenarnya base community-nya sama sebenarnya. Ya kita doing drone activity, UAV aero modeling ya, pesawat, gabus, quadcopter, hexacopter ya kita udah ngelakuin 1 tahunan. Mini FPV sendiri baru benar-benar hit the market strong itu awal-awal 2015. Baru dari situ ya udah yuk kita semua ikut rame-rame hijrah ke mini. Sekarang yang saya mau tanya ini ya, Cadanang juga semuanya deh. Ini kan balap. Sistemnya kayak gimana sih? Misalnya berapa menit, rintangannya apa, startnya seperti apa kayak balap-balap kita nonton kayak balap GP gitu kan? Atau semuanya in one line? Seperti apa sih kalau Mas Marcel, gimana sih Mas kalau bisa gambaran buat teman-teman di rumah? Kira-kira balap drone seperti apa sih? Sama kayak yang tadi di footage yang udah kelihatan tadi ya? Basically kalau untuk race yang regulated ya, yang artinya memang race resmi yang bukan cuma kita ngumpul rame-rame terus kita balapan rame-rame. Ya pada dasarnya emang kita desain sirkuit, kita desain track. Standarnya sama kayak kalau aero modeling tuh pylon race kita bilangnya. Jadi dibikin ada air gate untuk tikungan, ada air gate untuk obstacle, ada jalur. Nah, sistemnya sama nanti. Kalau kita lihat di kamera sekarang, di screen ini lagi persiapan gitu ya? Lagi persiapan, itu contoh air gate-nya yang kita harus lewatin itu flex ya? Benderanya. Jadi basically nanti kalau kita miss gate itu nanti ada time penalty-nya. Jadi experience-nya ngeliatnya ini kayak beneran ikut itu race ya? Ya itu susah men, itu susah. Susah banget lah pasti. Oke. Aha. Dan ini biasanya satu let's say game gitu ya. Berapa drone yang ikut gitu? Batasnya 5 atau 6? Kalau sistem regulated, kalau regulasinya bagus, kita bisa jalan 8 sekaligus maksimum. 8 sekaligus. Tapi karena teknologinya ada hal yang limited, kita kan pakai channel 5.8 GHz untuk transmitting. Karena jumlah channelnya terbatas, kadang-kadang kenyataan di lapangan kita maksimum cuma bisa jalan 4 bareng. 4 racer bareng. Karena takutnya kalau 8 sekaligus ada itu gangguan. Iya, karena kita pakai frekuensi analog di 5,8-nya. Gangguannya dalam artian seperti apa misalnya? Jadi kan di image transmittingnya ini kan cuma ada 8-16 channel. Sementara kadang-kadang kita nggak janjian, tahu-tahu ada yang pakai channel yang sama. Jadi yang terjadi kalau kita lagi take off, tiba-tiba ada yang colok channelnya sama, kita bakal keganggu. Google kita gambarnya gambar orang lain. Bahaya banget itu. Kalau Google yang pakai tablet kan dia digital dia sistemnya, jadi nggak apa-apa. Mas Ovi, kesulitannya apa sih ketika ikut ini? Kendalanya ketika ikut racing tuh? Yang paling modal paling ya modal nggak usah, udah punya. Apa dong kalau lagi race-nya? Cuaca. Emang dia nggak bisa angin kencang itu susah. Belum biasa kali saya. Kemarin saya terakhir crash ya gara-gara angin. Hujan berarti nggak bisa dong hujan berarti dia harus bright gitu ya? Iya. Kalau Mas Marcel sendiri apa? Difficulties-nya ya?
difficulties pribadi gitu. Kita belum punya tempat yang regulated. Emang di luar udah ada ya Mas? Secluded. Kayak sirkuit-sirkuit gitu atau? Sebenarnya kalau di luar negeri itu rata-rata klub aeromodeling biasa mereka udah punya kontrak untuk di lapangan field tertentu yang memang udah ada fasilitasnya, ada tracknya. Di sini kita setengah grill ya boleh dibilang. Mohon sama nyari-nyari ya. Nyari-nyari. Terus sebenarnya juga salah satu kasih kan juga gitu juga kali ya. Nyari tempatnya orang dipakai gitu. Cak, kalau ngeliat gini nih Cak ya, tadi kan race-nya ini segala macam. Kalau Cak sendiri nih ngelihat sebagai seorang pakar tekno lah di koran sini Cak, hobi gini cocok nggak sih Cak untuk anak-anak atau seperti apa sih Cak? Kalau untuk sebenarnya ini hobi untuk semua usia ya. Tapi seperti yang tadi Mas udah jelasin, apa aja learning curve atau gimana kita dari belajar nggak bisa sampai bisa itu nggak sedikit uang yang harus dan waktu dan segala macam itu memang agak susah gitu. Jadi mungkin ya yang main sini juga rata-rata udah berumur juga ya Mas. Kebanyakan gitu maksudnya. Gitu ya. Bukan berondong ya. Bukan berondong. Kalau anak muda mungkin 20 above lah. 20 above lah. Yes. Dan jangan beratin orang tua ya. Karena mahal ya. Nah Mas, kalau dia nabrak gitu ya. Terus berarti yang nabrak itu gugur seperti itu. Dan yang nabrak itu bisa ngebenerinnya gimana lagi? Atau kita sendiri atau beli lagi? Biasanya prop aja Mas yang patah. Tapi kalau sampai frame-nya patah paling kita bengong aja. Yang main-main sialan gue nggak bisa terbang. Jadi kita rakit lagi satu lagi buat cadangannya nggak Mas? Jadi anak-anak ini kayaknya kalau gue lihat di grup segala macam tuh, jadi nerbangin tuh satu hal, tapi ngerakit itu satu hal lagi gitu. Jadi bener-bener yang racunnya tuh, wah ini ada pro baru nih, ayo beli gitu. Ada ini baru, frame baru, ayo beli. Nah kalau di komunitas sendiri Mas Marcel emang sering gitu ya, sharing istilah knowledge baru, teknik baru atau let's say ilmu baru seperti itu? Iya, karena aku bisa bilang dari technicality-nya, dari perkembangan equipment-nya, ini growing dan sekarang lagi nggak ada habisnya. Dan jauh lebih kompleks daripada typical hobi yang lain yang ada. Nah Cak Danang, mungkin pesannya apa Cak Danang untuk earpiece-nya nih, sorry. Cak Danang, pesannya untuk yang di luar sana yang pengen punya drone, what we should do gitu, mau begini ikut beginian. Sebelum memutuskan untuk main sebenarnya banyak belajar dulu, tentukan dulu kalau misalnya emang udah ngerasa kayaknya gue pengen banget di sini, go for it gitu. Tapi jangan tanggung-tanggung gitu. Gitu aja sih. Kita postpone bentar. Saya punya info beberapa yang tadi kan ada earphone yang keren banget nih. Mas Marcel, Mas Ovi, mau lihat nggak nih? Boleh lihat ya. Kita lihat dulu nih. Ada earphone yang bisa mengikuti kontur telinga kita yang tadi kami kasih di headline ya pemirsa. Nah kalau earphone kayak gitu kan ribet tuh ya. Kabelnya kemana-mana kayak yang saya pakai nih. Ya. Nah ini Cak Danang, kadang kita membeli earphone tuh nggak pas dengan telinga, sehingga sering merasa sakit, like what I'm doing now. Kini sebuah startup asal Kanada ingin mengubah pandangan publik terkait aspek eksklusivitas dari custom. Jadi earphone ini custom, Cak. Melalui Kickstarter, mereka memperkenalkan namanya Revolt, yaitu sebuah custom earphone Bluetooth super unik yang tidak membutuhkan proses yang lama. Dan keunikannya si Revolt ini ya, Bluetoothnya 4.1 ini, terletak pada bagian ear tipnya. Awalnya ini ear tipnya tuh kayak silikon gitu, lembek ya. Dan terasa sangat empuk dan sangat mudah dijejalkan ke dalam telinga. Nah, selanjutnya ketika baru beli, Anda diminta untuk menekan satu tombol di aplikasi pendampingnya untuk memulai proses membuat cetakan. Jadi kita langsung taruh, dicetak dari situ. Ear tip yang berisi semacam gel khusus tersebut akan mulai menghangat dan mengeras setelah sekitar 60 detik. Prosesnya kelar, ini ear tip yang tadinya empuk berubah menjadi keras dan padat, dan tidak akan merubah bentuknya meski Anda berusaha menekan sekeras mungkin. Dan earphone canggih ini, Cak Danang, harganya berapa Cak Danang? 2 juta rupiah. Aduh, dikit lagi dengan carrying dikit lagi bisa beli drone nih bilang. Dengan carrying case dan aksesoris baterai pack-nya. Anda tertarik? Coba di Google sendiri. Sebenarnya itu kayak ini, kayak earpiece-nya waktu saya kan sempat tinju ya. Jadi earpiece-nya itu digigit, kalau udah lama, akhirnya dia udah tinggal dipakai aja lah sekarang. Diangetin dulu gitu. Jadi sistemnya ini sama. Gitu. Jadi benar-benar sesuai sama telinga. Gitu. Keren banget ya, Cak. Mau beli, Cak? Mau dong itu. Mau beli ya? Nanti. Kapan ulang tahun? Bentar lagi lah. Boleh. Nah, Mas Marcel dan Mas Ovi juga, dan Cak, tadi kan kita lihat manusia terbang nih ya. Nah, kita punya VD-nya juga. Ini let's say 2 pekan yang lalu di New York ya, tepatnya di dekat Liberty gitu ya. Pernah ke New York kan nih? Belum gue. Belum.
Mas Sofi udah? Belum nyampe. Aduh, beli drone bisa, tapi belum ke New York. Beli drone bisa, gini nggak bisa. Justru karena kita belanja ginian mulu. Impian manusia untuk terbang nih, Ca, dan juga Mas Sofi dan Marcel and everyone out there, ini hampir mendekati kenyataan. Karena ini teknologinya namanya jetpack. Sebenarnya udah lama sih ya. Dan konon sudah dikonsepkan sejak puluhan tahun lalu. Ini direalisasikan oleh Jetpack Aviation dengan mesin disebutnya GB9. Nah, Jetpack GB9 ini diuji coba meluncur pekan lalu dari sebuah kapal di Amerika Serikat dan dikemudikan oleh namanya ini Pak D David. no, namanya David Mayman. David mengendalikan GB9 melayang di atas perairan dekat Statue of Liberty atau Patung Liberty. Dan Jetpack GB9 kabarnya menggunakan bahan bakar, how do I say this one? Kerosene? Atau minyak tanah. Waduh, pakai minyak tanah nih, bro. Enak ya. Dan 2 mesin jet factor. GB9 ini bisa melaju kencang dan membuat pilotnya dapat mengudara lebih dari 10 menit. Saya ngebayangin ya, kalau ini ada di Jakarta enak banget ke kantor. Iya sih, tapi ini sih apa? Pilotnya aja sebenarnya nyali. Oh gitu ya. Oke, dan Anda bisa melihat kemampuan GB9 gitu. ini melalui video yang diunggah ke YouTube. Karena ini memang ada di YouTube, pemirsa. Ini videonya sudah ditonton nih, Cak, baru 2 minggu doang dah. Itu udah 149.000 pengakses yang melihat video pilot ini. Dan terlihat ini, dia nih genggam ini loh, 2 buah tuas menggunakan helm dan mengenakan stopwatch untuk mengetahui lamanya waktu mengudara. Berani banget. Cadana, what's your opinion about this? Aduh, berani banget. Kenapa? Kalau misalnya semua yang terbang itu pasti akan jatuh gitu. Maksudnya resiko untuk jatuh tuh besar sekali gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak beres dari situ, tiba-tiba kalau kayak gini kan bukan nggak mungkin next kan kalau ini drone bisa balap, jetpack juga nanti akan bisa balap mungkin ya. Bisa aja. Future ya. Iya, bentar lagi Star Wars sudah mendekati kenyataan. Iya, oke. Kan di Dubai juga udah ada tuh yang terbang bahkan di antara pesawat itu gue udah ada tunjuk. Udah ada ya. Aduh, nggak kasih tau gue sih, gue nggak Google dulu jadinya. Oke. Sengaja, Cak, mengetes kemampuan. Tapi kalau di Jakarta gimana yang ngebayanginnya, Cak, ya? Kalau gitu ada. Dilemparin orang kali ya. Oke, baik. Cak Danang, anyway, thank you very much untuk infonya dan juga Mas Sofi dan Mas Marcel. Sukses untuk drone community-nya. Semoga racing-nya ini makin berkembang dan juga nanti mungkin ada, let's say, professional itu ya, race segala macam seperti itu. Dan ada kejuaraan drone. Oke. So, karena kan ternyata anak-anak Indo juga bisa lah ya. Bukan orang-orang luar doang. Kita break dulu di segmen 2 ini. Thank you very much. Makasih banyak. Dan segmen 3 kami akan kehadiran narasumber baru, jadi tetap bersama kami di Tech Talk. Ya, Anda masih bersama kami di Tech Talk dan di segmen ketiga ini kami kedatangan satu narasumber baru yang akan membahas jaringan 5G. Nah, kabarnya memang 5G akan masuk Indonesia, namun sebelumnya kita saksikan dulu kira-kira seperti apa gambaran nanti 5G di Indonesia. Take a look. Dewasa ini kita menyaksikan percepatan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat. Pada awal tahun 2000 kita diperkenalkan dengan teknologi 3G yang pada saat itu menawarkan kepada pengguna layanan jasa telekomunikasi kecepatan akses data dan video yang cepat. Hanya selang beberapa tahun ketika kita masih belum dapat merasakan kualitas 3G yang sebenarnya, teknologi telah menghadirkan apa yang disebut sebagai teknologi LTE 4G yang mulai diintroduce di beberapa kota besar di Indonesia. Teknologi seakan tidak pernah berhenti. Saat ini para pemilik teknologi seperti Ericsson, Huawei, ZTE, Nokia, Alcatel, dan lain sebagainya mulai mendatangkan teknologi 5G sebagai kelanjutan dari 4G LTE. Diperkirakan pada tahun 2019 atau di awal 2020, teknologi telekomunikasi 5G dengan kemampuan menyalurkan data, suara, dan gambar dengan kecepatan super cepat telah dapat kita nikmati. Oke, dan kayaknya kalau kita bicara 5G ya, kalau kemarin kan kita masih punya let's say GSM, tiba-tiba langsung aja punya 3G, and now we got 4G, LTE ya sebutannya, dan now we got the plan untuk 5G di Indonesia. Nah, kita akan bicara mengenai kira-kira seperti apa nanti 5G di Indonesia. Ada Mas Sigit Wigati Jarot MSC, Ketua Forum 5G Indonesia. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Oke, Mas Sigit,
5G Indonesia. Tapi sebelumnya ini forum 5G Indonesia ini apa sih, Mas Sigit? Iya. Jadi istilah 1G, 2G, 3G, 4G, 5G itu kan istilah generasi seluler. Nah itu istilah global yang berlaku secara global dan sekarang ini di internasional sudah mulai orang bergerak ke setelah LTE sudah masuk ke pasar, orang siap-siap ke 5G. Nah Indonesia apakah tetap hanya sebagai pasar gitu? Mau ya kita ikut terlibat kontribusi sejak awal gitu. Karena itulah saya dan teman-teman mulai berinisiatif kita buat komunitas riset 5G yang kira-kira yang paling pas buat Indonesia seperti apa gitu. Itu sekitar 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu kita inisiatif. Forum ini baru jadi 3 bulan yang lalu untuk riset untuk 5G nanti di Indonesia seperti apa. Nah kalau sejauh ini sudah 3 bulan berjalan, apa yang dilakukan Mas Sigit dan teman-teman di forum ini? Kita sudah kerjasama dengan 5G Forumnya Jepang. 5G Forum Jepang, kita buat acara di Bali sekitar sebulan yang lalu. Kita bertukar visi ya. Jepang visinya bagaimana, kemudian kita lihat luar negeri visinya bagaimana. Kita sudah mulai mengukur gitu. Indonesia kira-kira bisa berperan di bagian mana? Gitu. Nah di situ kami kelompokkan jadi empat aspek. Pertama aspek teknologinya itu sendiri, radionya seperti apa, jaringan seperti apa dan kedepannya gitu. Itu kan yang paling standar ya, yang paling basic. Kemudian yang kedua aplikasinya gitu. Aplikasi ini cukup menjanjikan. Terutama kalau kita ngelihat akhir-akhir ini Gojek itu kan luar biasa diterima gitu. Gojek, iya benar. Saya bilang kalau Gojek diterima berarti IoT itu pasarnya bakal besar di Indonesia gitu loh. Sedangkan salah satu keywordnya 5G itu adalah IoT gitu. Next stepnya IoT itu nanti ada di 5G. Gitu. IoT ini apa Mas? Bisa dieksplor? Internet of Things. Internet of Things semuanya terkoneksi dengan internet dan kita mengambil manfaat kondisi di mana semuanya terkoneksi dengan internet. Di mana semuanya serba online ya? Semuanya serba online. Tadi teknologi. And then what else dari yang ketiga adalah aspek keamanan dan privasi. Ini yang kadang-kadang suka dilupakan gitu. Ketika semuanya sudah connect ke internet,